Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang menjadi inti sehingga Trinitas sulit dipahami dan menjadi perdebatan bahkan di kalangan Kristen sendiri? Nah, pertanyaan ini sangat penting dan dalam dan memang menjadi topik yang sudah diperbincangkan selama hampir 2000 tahun oleh para teolog Kristen sendiri. Nah, mari kita bahas secara ilmiah, historis dan filosofis agar jelas mengapa Trinitas menjadi doktrin yang paling sulit dipahami dan paling sering diperdebatkan dalam teologi Kristen. Inti kesulitan konsep Trinitas, secara sederhana Trinitas mengajarkan bahwa Tuhan itu satu hakikat, ousia, tetapi terdiri dari 3 pribadi, hipostatis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masalah utamanya muncul karena pernyataan ini tampak kontradiktif secara logika. Bagaimana mungkin satu hakikat Tuhan bisa 3 pribadi sekaligus, tanpa jatuh pada triteisme atau 3 Tuhan, atau modalisme, yaitu 1 Tuhan dan 3 peran. Nah, inilah titik utama kesulitan yang ada saat ini, yang yaitu satu, secara logika manusia, 1 dan 3 adalah konsep eksklusif. Kedua, secara teologis, Kristen ini memperhatikan keesaan Tuhan atau monoteisme, seperti ajaran Yahudi. Tetapi juga ingin menegaskan keilahian Yesus dan Roh Kudus. Akibatnya, doktrin Trinitas harus mencari jalan tengah yang rumit. Seringkali menggunakan istilah filsafat Yunani, seperti housia, hipostasis, logos, yang tidak ada dalam bahasa Ibrani asli. Sejarah asal-usul historis, secara sejarah, Trinitas bukan ajaran eksplisit dari Yesus sendiri dalam Injil, tetapi hasil refleksi teologis yang panjang. Ya, gereja mula-mula untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah Yesus adalah Tuhan? Yang kedua, jika iya, bagaimana hubungannya dengan Tuhan Bapa? Dan yang terakhir adalah pertanyaan, dan siapa Roh Kudus? Ya, ini adalah secara sejarah ya. Kemudian di abad 1-2 Masehi, umat Kristen di awal-awal seperti Petrus, Yakobus masih memegang monoteisme Yahudi. Namun, Paulus, silakan lihat di Filipi 2 ayat 6-11, kemudian Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 15-17, mulai mengembangkan konsep keilahian Yesus secara teologis. Tidak ada rumusan Trinitas pada masa-masa ini. Kemudian abad ke-3 sampai 4 Masehi kurang lebih, itu muncul perdebatan besar antara Arian yang menganggap bahwa Yesus itu diciptakan, bukan Tuhan sejati, dan Athanasius yang menyatakan bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa. Kemudian konsili Nisea 325 Masehi akhirnya merumuskan bahwa Yesus adalah homousios atau sehakikat dengan Bapa. Doktrin ini kemudian dilengkapi di konsili Konstantinopel 381 Masehi dengan menambahkan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Nah, ini bisa silakan untuk referensi historisnya, bisa melihat The History of Christian Doctrines oleh Louis Berkhof tahun 1937. Kemudian ada A History of God dari Karen Armstrong 1993. Juga The Christian Doctrine of God, One Being, Three Persons oleh Thomas F. Torrance 1996. Kemudian dari sisi filsafat dan logika, dalam filsafat konsep Trinitas sering dikritik karena tidak koheren ya, secara rasional. Jika setiap pribadi adalah Tuhan, maka ada 3 Tuhan, gitu ya. Jika hanya 1 Tuhan, maka 3 pribadi hanyalah manifestasi. Tapi ini ditolak gereja sebagai ajaran sesat atau modalisme. Kemudian para teolog Kristen klasik seperti Augustinus dan Thomas Aquinas mencoba menjelaskan Trinitas dengan analogi sebagai berikut. Kalau Augustinus seperti pikiran, pengetahuan, dan cinta di manusia.
Artinya 3 fungsi tapi 1 jiwa. Kalau Thomas Aquinas itu berpendapat Trinitas bukan soal jumlah, tapi relasi internal dalam keilahian. Namun, analogi ini tetap tidak bisa sepenuhnya menjelaskan secara logis, hanya sebagai pendekatan keimanan. Kalau kita bandingkan dengan Yahudi dan Islam, aspek konsep Tuhan di Yahudi itu satu dan mutlak, IHWH. Kalau di Kristen, satu hakikat, 3 pribadi. Kalau di Islam, satu dan mutlak, yaitu Allah. Kalau dari aspek sumber utama, Yahudi itu menggunakan Taurat atau Perjanjian Lama. Kalau Kristen menggunakan Perjanjian Lama dan Baru. Kalau Islam menggunakan Al-Quran. Kemudian aspek pandangan terhadap Yesus. Kalau di Yahudi, Yesus adalah nabi atau manusia biasa. Kalau di Kristen, Tuhan anak atau penebus dosa. Kalau di Islam, nabi dan rasul Allah. Selanjutnya aspek pandangan terhadap Roh Kudus. Kalau Yahudi melihat Roh Kudus sebagai kekuatan Allah yang bekerja. Kalau di Kristen adalah pribadi ketiga dalam Trinitas. Kalau di Islam, itu malaikat Jibril atau ruh dari Allah. Kemudian dari aspek pandangan logis, Yahudi itu monoteisme absolut. Kalau di Kristen, monoteisme trinitarian atau kompleks ya, nilai kompleks. Kalau di Islam itu monoteisme murni atau kita sebut dengan tauhid. Nah, kesimpulannya secara akademis ya, yang pertama secara sejarah, Trinitas muncul sebagai hasil kompromi teologis untuk menyeimbangkan monoteisme Yahudi dan keilahian Yesus. Yang kedua, secara filsafat, ia sulit dijelaskan karena bertentangan dengan prinsip identitas dan non-kontradiksi dalam logika. Yang ketiga, secara teologis, umat Kristen menerimanya bukan karena dapat dijelaskan sepenuhnya oleh akal, tetapi karena dia dianggap misteri iman. Selanjutnya yang keempat, dalam pandangan Yahudi dan Islam, konsep ini adalah penyimpangan dari tauhid murni atau monoteisme murni karena mengaitkan sifat ketuhanan pada makhluk. Demikian ya. Makasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.